Dengan bergulirnya waktu, kita sadar ternyata hari-hari ini singkat sekali. Singkat dan sangat singkat memang. Berlalu sepertinya cepat, terburu-buru, dan yang lebih memprihatinkan lagi, kita nggak bisa mengulang hari-hari ini. Kesempatan yang telah kita lalui berlalu begitu saja. Dan bisa dua hal yang menjadi respon kita. Kita bersyukur untuk apa yang telah kita lakukan, dan kita bisa menyesali untuk apa yang tidak kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita setiap minggu sudah masuk ke bulan yang kelima tahun 2023. Rasanya baru kemarin kita merayakan Selamat Tahun Baru. Sebentar lagi dalam hitungan beberapa kalender ke depan, mungkin dalam waktu dekat kita bentuk lagi panitia Natal. Sepertinya cepat sekali memang. Oleh sebab itu sangat ironis sekali Bapak Ibu sekalian, jika kita tidak memperhatikan hari-hari ini sedemikian rupa. Pemazmur mengajak kita beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan di tempat ini, bagaimana seorang pemazmur, yaitu Musa sendiri, mendengungkan sebuah syair lagu dan dinyanyikan oleh orang Israel sebagai suatu wujud mengingatkan mereka, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Kenapa kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian rupa? Di situ dijelaskan, dijawab sendiri oleh lagu ataupun pemazmur itu, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Apa itu bodoh? Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Adalah orang gadis yang bodoh, dan ada juga lah gadis yang bijaksana. Orang yang bodoh akan membangun rumahnya di atas pasir, tetapi seorang bijaksana akan membangun rumahnya di atas batu. Gadis yang bijaksana akan mempersiapkan minyaknya saat menyambut mempelai datang, tetapi gadis yang bodoh tersebut, dia tidak mempersiapkan kedatangan mempelai. Bapak Ibu, kita di bagian mana? Kita mau berjuang menjadi orang yang bijaksana. Amin. Bijaksana dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, sadar bahwa esensi daripada kehidupan ini yang sangat singkat ini adalah kehidupan yang abadi di dalam kekekalan. Amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Hidup kita singkat. Jangan menunggu waktu telah tiada. Saat kita berada di ujung suatu penyesalan, di ujung maut, lalu kita menyadari, mengapa ya Tuhan, aku tidak dari dulu setia beribadah. Tetapi kalau kita berada di ujung maut seperti itu, penyesalan kita rasanya menjadi sia-sia. Mau menyesal? Jangan. Amin. Jadi saudara harus sadar bahwa hari ini engkau bisa ada, engkau bisa bernapas, engkau bisa hadir dalam ibadah secara seremonial di tempat ini adalah anugerah berharga bagimu. Katakan amin. Tolong sampaikan kepada yang di samping kiri atau kanan, bos, anugerah you bisa datang di tempat ini ibadah. Amin. Amin. Anugerah. Amin. Anugerah.
punya kesempatan berbenah diri. Bukan berpuas diri, tapi apa? Fokus kita, orientasi kita haruslah senantiasa Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Amin. Engkau bisa meraih sesuatu, kamu harus berpikir, ini adalah untuk Tuhan. Amin. Saat engkau mengalami hal yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam hal ini pun Tuhan harus disenangkan. Responmu menentukan hidupmu. Amin. Saudara tahu waktu pulang kampung kemarin, saya bercanda sama Ibu Gembala, saya ledek-ledek Ibu Gembala kita ini. Kami habis ziarah dari makam opung kami. Karena itu pematang sawah agak licin. Di wilayah Pakat itu licin sekali. Lebih licin daripada Kabupaten Simalungun. Licin, sepertinya sulit menemukan pasir di sini. Licin sekali. Saya ledek-ledek Bu Gembala. Peter udah jatuh. Osar jatuh. Saya enggak, saya orang kampung. Kalau kau jatuh, saya enggak bisa tolong. Badanmu besar. Karena saya pegang tangannya. Saya pegang sambil berjalan di tempat yang saya pegang tangannya. Hati-hati kalau jatuh. Ya, licin. Lalu saya lepas tangannya, saya melompat dari agak pematang sawah ke bawah gitu. Saya pikir aman. Orang kampung biasa, lompat-melompat itu biasa bagi saya. Saya lompat. Licin, sudah jatuh. Udah kayak gajah kedebuk gitu. Wah. Saya bangun ternyata licin, belum pas saya bangun karena malu supaya jangan terlalu banyak yang melihat saya jatuh kan. Saya buru-buru berdiri. Ternyata saya injakan kaki itu di tempat yang tidak rata. Aduh, kaki saya kesengklak. Aduh, akhirnya teriak. Aduh. Datanglah mertua saya, adik mertua. Wih, kenapa? Gue langsung Pak! Hampir pingsan saya. Sampai di rumah diurut-urut. Kenapa ya jatuh ya? Kenapa ya? Datang opung kami, udah tua, sudah nggak ada tenaga. Dipijit-pijit, ya pung. Udah nggak ada tenaga, tapi dia berusaha pijit. Tapi saudara tahu, respon saya berpikir begini, baik banget ternyata keluarga dari mertua saya ini. Saya menemukan cinta kasih di sana. Responnya menentukan, amin. Jangan juga, wah sial ini datang. Enggak, respon kita akan menentukan hidup kita. Dengan demikian saya merasakan cinta kasih. Saya nggak pernah disentuh kaki saya ataupun kepala saya nggak pernah disentuh oleh opung saya dari keluarga saya. Tapi saya merasakan anugerah. Di sana saya dipijit sama opung yang sudah nggak bertenaga. 90 berapa tahun itu? 93. Sambil dia bercerita, dulu aku waktu zaman Belanda datang, aku sudah gadis. Tentara-tentara banyak yang naksir sama aku. Sambil dia cerita, sambil diurut kaki saya. Saya berpikir, tentara Belanda datang. Dia sudah gadis, berarti sudah tua banget ini opung. Jadi opung berapa umur? Nggak tahu aku umur saya berapa. Tetapi waktu Belanda datang, pertama Belanda datang, saya sudah gadis. Akulah dan 3 orang kami yang ngantar-ngantar beras untuk tentara kita. Wih, ya lalu yang 2 kemana? Sudah keburu dipanggil duluan. Tinggal 1 peninggalan sejarah. Nah, respon kita pasti akan menentukan hidup kita. Amin. Dalam segala keadaan pergumulan yang kita alami, respon kita harus membuat Tuhan berkenan di sana. Amin. Saudara ada masalah? Waduh, terlalu banyak persoalan yang kita hadapi, saudara. Kita nggak usah buka-buka kartu deh. Kalau kita mau bicara persoalan terlalu banyak. Kalau kita bicara sedihnya perjuangan hidup, pahitnya, getirnya realita hidup ini, mungkin terlalu banyak. Tetapi dalam pahitnya, getirnya kehidupan ini, kita mau respon kita membuat Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi saat dalam keadaan tidak baik pun respon kita menentukan. Kita bisa bersyukur di sana.
Amin. Justru dengan saya jatuh, saya bisa merasakan kasih Tuhan lewat keluarga dari mertua saya. Sebelumnya mungkin biasa-biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata keadaan itu membicarakan, jangan sok kau udah tua. Dulu kau mungkin bisa lompat sana lompat sini, tapi sekarang ingat, umurmu sudah mulai tua, udah kepala 4, nggak lama lagi kan gitu kan, nggak lama lagi, maka mulailah berbenah diri. Yang ketiga, jangan ledek-ledek orang yang kamu anggap mungkin punya potensi nih. Kau yang jatuh gitu ya. Maka saya bilang maaf ya, ternyata Boru Manulang nggak boleh disinggung perasaannya, karena itu wilayahnya Manulang. mungkin arwah leluhur itu, ini wilayah Manulang, kau putar-putar, jangan ini kalau gitu ya. Mungkin mereka senggol gitu, mungkin ya. Itu intermezzo. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 122 ayat yang pertama, ini menjadi perenungan bagi kita. Mazmur pasal yang ke-122 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Nyanyian Ziarah Daud. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Aku bersuka cita ketika katakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ulang. 2, 3, ya. Aku bersuka cita ketika katakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kita mau jujur, ini kalimat ini disampaikan oleh Raja Daud. Kalau kita mau bertanya, benar gak kita suka cita kalau diajak orang ke rumah Tuhan? Ini hari Rabu, ayo kita family care, golden gate, ibadah, dengar firman. Kayaknya baru kemarin ibadah minggu, baru lagi, gitu nggak? Cuma doa syafaat, biarlah para pelayan-pelayan itu aja yang doa kita, nggak usah. Hari Minggu ibadah, sekali nggak usah lah ibadah lah. Itu bukan sukacita. Itu menganggap ibadah adalah satu musibah. Cuman nggak berani ngomong, nggak terungkap dari mulutnya. Harusnya satu kalimat ajakan untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan. Mari kita ke rumah Tuhan, mari kita ke gereja, adalah kesukaan harusnya bagi kita. Tetapi saya sadar benar, kesukaan kita bukanlah rumah Tuhan. Ini Raja Daud menyampaikan ini karena memang Raja Daud adalah punya hobi, punya kebiasaan menyembah Tuhan. Maka kesukaannya ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, kita ke rumah Tuhan ada rasa suka, rasa kangen. Seperti sang wanita atau pria, gadis ataupun anak muda pengen ketemu ayang bebnya, kekasihnya, yang dia cintai, yang dia impikan. Ingin bertemu karena sudah seminggu nggak ketemu contoh, atau sudah sehari rasanya sudah seperti 1 tahun. 1 hari dia telepon, kalau udah punya pacar ya, lagi cinta-cintanya, ditelepon nggak diangkat, itu bisa cemburu membabi buta. Kemana dia nggak angkat telepon? Ditelepon lagi, nggak diangkat. Mulai curiga. Kalau dekat saya samperin nih, tapi masalahnya jauh. Ditelepon nggak diangkat. Dia nggak nyaman sebelum terkonek. Dan saat ada kesempatan bertemu, ini yang sudah pacaran ya, yang belum 17 tahun ke atas,
iya aja dulu, kamu belum tahu, nanti suatu saat akan tahu. Kecuali memang sudah dewasa sebelum waktunya. Kalau bahasa kasarnya, sudah genit padahal belum masanya. Gitu maksudnya ya, sudah dewasa sebelum waktunya. Kalau bahasa kasar, sudah genit sebelum gitu ya. Contoh, ini yang udah pacaran nih. Wih, pas mau ketemu, janjian ketemu jam 5, nggak mungkin dia jam 5 siap-siap. Meskipun pekerjaan di kantor banyak, padat, dia bisa atur itu supaya sebelum jam 4 dia sudah selesai, sudah sisir yang rapi. Mungkin dia sudah pakai minyak rambut yang anti badai, yang keras, sehingga angin kencang pun tidak akan pengaruh. Yang punya rambut ya, kecuali memang yang punya rambut, ya kan, yang punya rambut, dia sudah rapi. Kalau dia perempuan sudah semprot kiri kanan, itu yang punya pacar. Kalau dia sadar agak bau badan, sudah mandi, dia bersih, lalu pakai Rexona roll on. Dia nggak mau tampil tidak sempurna, maka dia persiapkan. Dan persiapan itu adalah seni. Asik banget rasanya. Kenapa? Mau bertemu sang pujaan hati. Dia sudah siap. Hanya melihat wajah sang kekasih rasanya wow banget. Rasanya nyaman. Begitulah harusnya sukacita kita saat akan mau ke rumah Tuhan. Apa ya? Kalau belum, kita harus mulai bertanya-tanya. Ternyata karakter nurani saya telah terlalu jauh merosot. Kesukaan saya bukan Tuhan, tetapi mulut saya berkata cinta Tuhan, tetapi nyatanya prakteknya saya nggak cinta sama Tuhan. Buktinya malas ibadah. Ke gereja, ya mikir. Tetapi giliran ketemu pacar, jam 5 ketemu, jam 4 bisa dia sudah siap. Meskipun padat pekerjaan, itu bisa diurai dengan sedemikian rupa. Masih ada besok. Tapi giliran sama Tuhan, mulai ibadah jam 10, datang jam 10:15. Yang seperti ini harus yang tadi terlambat katakan amin. Jangan tersinggung. Kalau kau tersinggung berarti ada sesuatu yang rusak dalam dirimu. Amin ya. Jangan tersinggung. Saya ngomong yang benar. Iya kan? Kalau tersinggung, saya nggak suka kalau gembala ngomong gitu. Emang cuma ini gereja? Memang benar, bukan hanya ini gereja. Ada banyak gereja di sana. Tapi gereja di sana dengan gereja di sini ya berbeda. Walaupun sama-sama gereja, pendetanya aja beda. Betul nggak? Tapi Tuhannya sama, Pak Gembala. Siapa bilang beda? Bolehlah Tuhannya sama. Katanya. Tapi saya nggak tahu juga, ya kan? Amin. Harusnya kita berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Saudara tahu, ada yang tidak bersukacita diajak ke gereja. Malah ada yang sampai berantem. Tapi saya yakin bukan jemaat Golden Gate itu. Jemaat Golden Gate nggak ada yang seperti itu. Di sini nggak ada yang seperti itu. Di sana sini mungkin ada. Ya kan? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada tuh. Di sana sini mungkin ada ya. Ya kan? Di sini nggak ada. Ada orang bertengkar loh. Ibadah itu bisa bertengkar. Akhirnya sukacitanya hilang. Bahkan ada yang mau ke gereja bertengkar gara-gara persembahan. Ada gitu. Dikasih istrinya persembahan, dikasih 2.000. Apaan 2.000? Masa 2.000 persembahan? Udah gak jangan sok kaya kamu. 2.000 pun yang penting tulus. Maksud 2.000 mah? Udah diam aja. Akhirnya suaminya nggak terima. Tambahin dikit goceng kayak gitu. Nggak usah sok kaya. Yang penting kamu ke gereja. Oh bisa ribut gara-gara persembahan. Gara-gara persembahan. Gak usah kasih besar-besar ke gereja. Nanti pendetanya kaya. Ya memang saya udah kaya sih ya.
Iya kan? Nggak usah. Itu nggak suka cita. Saya mengatakan, aduh Tuhan Yesus, ini benar-benar cinta Tuhan nggak model seperti itu? Kayaknya enggak. Orang yang pacaran jatuh cinta, apapun diminta kekasihnya dikasih. Betul nggak Pak Felis? Pak Felis dulu pernah pacaran sama ibu? Pernah? Pernah pacaran ya? Waktu pacaran dengan sekarang beda ya Pak Felis ya? Beda. Waktu pacaran apapun, iya kasih. Sempurna banget. Malaikat dulu waktu pacaran. malaikat maut. Semua. Bapak Ibu Saudara, ayo kita coba introspeksi diri kita. Kalau kita sudah tidak bersuka cita ketika diajak orang ke rumah Tuhan beribadah, sadarlah berarti memang nurani kita telah jauh merosot. Nurani kita yang buruk, yang lebih mendominasi daripada nurani yang murni. Hanya dua nurani kan, saya sampaikan kan. Satu nurani yang baik, satu nurani yang tercemar atau buruk. Dua nurani. Kalau nurani kita yang buruk lebih mendominasi, lebih dipelihara dalam hidup kita, ya respon kita bisa salah. Jadi mulai cek sekarang. Sukacita nggak diajak ke gereja? Kalau enggak, oh Tuhan ampuni saya. Kenapa seseorang bersuka cita ketika diajak ke rumah Tuhan? Karena gairahnya menyembah Tuhan menyala ataupun berkobar. Itu ininya, berkobar. Seseorang yang tidak datang ibadah, dia merasa biasa. Ada yang salah dengan orang tersebut. Tinggal cek. Nggak mungkin dia mencintai surga. Kalau dia bilang, aku mau nggak surga? Mau. Hanya mau doang. Tapi nggak mungkin ke surga. Orang dia nggak mencintai atmosfer hadirat Tuhan. Gairahnya kepada Tuhan nggak ada. Gimana? Ini harus kita perkarakan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Alkitab berkata, latihlah dirimu beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Latih, dan latih. Kenapa harus dilatih? Karena dunia telah melatih kita untuk mencintai dunia. Dan dunia telah berhasil memuridkan banyak orang-orang Kristen. Saudara kita yang Muslim, mereka punya pelatihan yang sangat luar biasa. 5 waktu. Latihan itu. 5 waktu. Kami kalau rapat di sekolah, tiba jam sholat apa itu yang siang itu? Asar ya? Itu mikrofon harus mati. Mati lagi. Azan. Semua diam. Itu negeri harus begitu. Mereka sangat konsisten melatih dirinya. Kami pulang kampung kemarin jadi pembelajaran buat saya. Kami sampai pagi di Danau Singkarak, di Padang. Kami sudah lapar, mau cari makan sampai jauh-jauh. Pergi ke restoran yang besar. Kita pikir restoran pasti akan bisa makan. Datang, puasa. Dipelototin saya, puasa. Lalu saya jawab, kalian puasa kok saya menderita? Mereka yang puasa, kami yang disiksa. Tapi mereka bilang, puasa. Mereka paksa, mereka latih. Akhirnya apa yang terjadi? Kami udah capek-capek, mampirlah kami di pinggir jalan.
Lia beli pop mie, kita makan di mobil. Capek, nggak ada tempat yang buka. Mereka paksa, mereka latih diri mereka untuk berpuasa. Mereka konsisten. Datanglah orang Kristen yang merasa anugerah Tuhan melimpah, sama sekali tidak mau melatih diri. Betapa kita biadab sekali, mohon maaf kalimat itu saya ungkapkan. Betapa kita sangat jauh standarnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, ekstrim banget ini Pak Pendeta yang satu ini. Enggak ekstrim ini. Ini memang nyatanya harus begitu. Kita harus paksa diri kita beribadah. Latih. Karena memang hobi kita adalah kesukaan dunia. Maka kita harus latih diri ibadah. Dengan ibadah kita mendengarkan firman. Dengan ibadah kita bersama-sama dilatih menyembah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, latihlah dirimu beribadah. Jangan saudara berpikir, aku sudah ibadah Pak, aku sudah rajin Pak. Kalau saudara sudah rajin, tingkatkanlah itu lebih tulus lagi. Amin. Kalimat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada seorang hamba Tuhan yang sangat tersohor bernama Timotius. Dia ngomong kepada Timotius, loh, ini hamba Tuhan namanya Timotius, latihlah dirimu beribadah. Ini dikatakan kepada pendeta Timotius, latih dirimu beribadah. Nah, kepada pendeta aja dia mau latih dirimu beribadah, apalagi kepada jemaat. Amin. Maka kita harus tahun 2023 ini jangan sampai kita tinggalkan. Kita menjadi orang yang kendor beribadah, tetapi kita mau melatih diri setia beribadah. Amin. Setia beribadah. Katakan, setia beribadah. Setia beribadah. Bapak Ibu Saudara, latih diri beribadah. Pada bagian ini Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya beribadah. Apa gunanya kita menghormati atau melatih raga kita jika kita sebenarnya tidak memikirkan tentang kekekalan surga? Latihan jasmani kita terbatas gunanya, Alkitab berkata, tetapi ibadah mengandung janji, berguna dalam segala hal. Bukan hanya di bumi yang saat ini, sesaat ini, tetapi berguna di kehidupan yang akan datang dalam keabadian. Amin Bapak Ibu. Ada banyak hal yang dapat kita peroleh dengan beribadah, saudara. Karena ibadah itu pasti akan mendatangkan manfaat sepanjang umur hidup kita. Pasti bermanfaat. Maka latih diri kita beribadah. Kalau kita sudah melatih diri kita dan itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu hobi, menjadi suatu memang menjadi habit bagi kita. Dalam saat seperti itulah kita akan merasakan sukacita. Rasanya terjawab hasrat kita kalau kita pergi beribadah. Harus sampai seperti itu. Kalau belum, harus terus dilatih. Amin. Sampai saudara benar-benar merasa kalau tidak ibadah, aku rasanya tidak nyaman dan tidak sejahtera. Ini baru masuk tahap yang benar. Kalau saudara nggak ibadah rasanya biasa dan bisa tertawa, ada yang nggak benar dalam diri kita. Halo jemaat Tuhan. Amin. Maka harus latih. Latih artinya apa? Terjadi pembiasaan. Dibiasakan. Kalau saudara yang merokok membiasakan diri merokok sampai terlatih menjadi perokok dan kecanduan merokok. Kalau tidak merokok rasanya nggak betah, dan kalau sudah merokok rasanya wah banget.
Kenapa untuk Tuhan kita nggak membuat lebih daripada itu? Latih. Kenapa? Cita rasa tubuh kita ini sudah mencintai dunia. Maka saat dikasih tahu sesuatu yang benar kadang-kadang memberontak. Kenapa? Tidak terlatih. Gembala ngomong gini aja udah tersinggung. Singgung Pak Gembala. Ibadah. Saya paling nggak suka. Ini nggak terlatih. Baru ngomong gitu. Gimana kalau pendeta-pendeta ex-pendeta yang lain langsung disetan-setanin? Jemaatnya disetan-setanin. Setan kamu. Nggak datang ibadah, padahal kamu pelayan. Setan kamu. Lebih mementingkan pesta kamu daripada ibadah. Kamu setan. Ada pendeta begitu. Disetan-setanin pengerjaannya. Pelayan Tuhannya. Saudara mau saya setan-setanin? Atau mau dimalaikat-malaikatin? Ya kan gitu kan. Saya belum kasar-kasar amat. Tapi mulai akan kita mulai mainkan. Haleluya. Wah, kalau begitu kayaknya kita sudah berbeda haluan, Pak. Ya, haluan kita di sini surga. Haluan di saudara apa? Kan gitu kan. Saya ingin kita lebih dinikmati Tuhan. Amin. Latih, kalau enggak saudara enggak akan bisa. Dunia serius melatih saudara. Orang tua yang ingatlah, dunia serius banget melatih anak-anak kita. Serius. Mereka melatih anak-anak kita dengan cara mereka. Dan anak-anak kita terhisap dan menyukainya. Nah, kita ajak ke gereja aja malas. Kalau orang tua agak ini, gereja, kalau enggak, tenang kamu. Dia enggak ke gereja. Ini kan kurang ajar juga orang tua begini kan. Harusnya dia memberikan teladan. Gereja, nak. Bapak enggak gereja. Apa? Bapak gereja rajin. Oh iya, sama Pak. Kan gitu anak-anak. Tapi coba, gereja. Bapak aja enggak gereja. Jangan merokok. Kalau merokok, gamper. Kepret. Lalu bapaknya, beli dulu rokok untuk bapak. Ini kan kurang ajar. Kurang ajar ini. Ya kan? Lalu anaknya, berapa Pak? Sebungkus. Bungkus berapa? 30.000. Kasih. Belum sampai 1 hari. Beli rokok lagi untuk bapak. Sebungkus lagi. Anaknya mulai, anaknya sekarang cerdas. Buset, bapak merokok 1 hari 60.000. Kalau dia agak puasa 1 hari 30.000. Berarti anak ini cerdas. 1 minggu 7 hari, 7 kali 3 berapa? 210.000. Lalu anaknya minggu datang. Pak mau ke gereja? Oh iya gitu, anak bapak harus rajin ke gereja. Pak persembahan Pak. Dikasih goceng. Tambah Pak. Cukup. Persembahan segitu. Udah besar itu 5.000. Anaknya mulai cerdas, cuman gak berani ngomong. Buset, bapak persembahan 5.000. Rokoknya 210.000. Ini anak kan belajar. Ini bapak kurang ajar dalam hati. Bapak kalau saudara merokok, silakan kalau nggak bisa berubah. Tapi persembahan saudara harus 100 kali lipat dari rokok saudara. Amin ya Pak Felis ya. Amin ya Pak Sinaga ya. Kalau Pak Sinaga mau merokok nggak mau berhenti, silakan merokok. Ya Bapak Nesya ya. Kalau merokok silakan. Pernah saya lewat, saya lihat Bapak Nesya. saya ini. Ya silakan. Kalau Pak Sinaga merokok 1 hari habis 10.000, seminggu saya tunggu di sini. Pak Sinaga masih merokok. Kemarin 10.000 habis. Persembahan kasih 5.000. Berdosa Pak Sinaga. Saya bilang mati ya. Iya kan? Itu agak di situ ininya, tegasnya ya. Kalau begitu Pak Gembala, saya nggak mau ngasih lebih besar. Ya udah nggak usah merokok kalau takut memberi lebih besar. Amin. Amin ya Pak Sinaga ya. Mulai sekarang berto. Pak, saya nggak beli rokok Pak, saya ambil puntung. Ini. Jangan berhenti saja. Bapak Ibu Saudara, keuntungan beribadah itu banyak terdapat dalam janji. Ada janji Tuhan di sana. Janji yang diberikan kepada orang-orang saleh yang mau berjuang hidup melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, beribadah itu adalah maunya Tuhan bagi setiap kita. Ibadah adalah keinginan Tuhan yang harus
kita kerjakan. Beribadah merupakan kehendak Allah supaya kita bersama-sama kepadanya datang bersekutu dan menantikan Dia dalam seremonial ibadah. Jadi ibadah itu adalah maunya Tuhan. Ibadah itu adalah ketetapan Tuhan. Ibadah adalah kehendak Allah. Allah sendiri ngomong, latih dirimu beribadah. Amin. Pulang dari sini, ingat satu pesan firman Tuhan, latih dirimu beribadah. Sampai kapan kita harus latih, Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan. Latih terus dirimu beribadah. Datang ibadah Rabu, datang aja. Kecuali saudara nggak bisa, sangat sibuk dengan pekerjaan, benar-benar sibuk. Kalau masih di rumah bisa diatur, datang udah. Amin ya. Jangan juga menyibukkan diri. Datang. Amin. Kecuali memang saudara sudah terstruktur pekerjaannya, bekerja pun adalah ibadah. Tetapi kalau masih bisa mengatur waktu, datang. Pak, jangan fanatik-fanatik begitu, Pak. Enggak, itu bukan fanatik. Karena ibadah itu adalah kehendak Allah.